Penulis sirah Nabi pertama adalah orang Kristen. Apakah benar? Yuk kita bahas. Kitab sirah terkenal adalah karangan Ibnu Hisham, yang kitabnya hasil dari rangkuman dan tahqiq dari Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham menyederhanakan atau menghapus bagian-bagian tertentu yang tidak langsung berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad, seperti kisah para nabi keturunan Ibrahim selain Ismail. Selain melakukan penyederhanaan, Ibnu Hisham juga menambahkan riwayat-riwayat yang dianggap penting, serta melakukan koreksi dan memberikan solusi terhadap kesimpulan-kesimpulan dari Ibnu Ishaq yang dinilai masih lemah atau bermasalah. Tetapi dalam kritik historis kitab dari Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq dianggap sedikit bermasalah, dikarenakan tahun penulisannya terlalu jauh dengan masa atau waktu kehidupan Nabi Muhammad itu sendiri. Ibnu Ishaq wafat sekitar 767 Masehi atau 150 Hijriah, dan menyusun kitab sekitar 120-140 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sedangkan Ibnu Hisham wafat 833 Masehi atau 183 Hijriah, dan menyusun kitabnya pada awal abad ke-9 Masehi atau sekitar 170 atau 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Hal ini membuat sejarawan ragu akan kisah keotentikan kisah Nabi Muhammad yang memiliki kontradiksi dan narasi-narasi yang saling berbenturan antara kisahnya. Patricia Crown dan Michael Cook dalam Hagarism, The Making of the Islamic World meragukan hampir semua narasi tradisional Islam, termasuk sirah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Mereka berargumen bahwa sumber-sumber Islam awal terlalu terlambat baru ditulis 150-200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat dan mungkin telah terjadi modifikasi. Dan dokumen kronik berjudul Doctrina Jacobia yang merupakan sebuah traktat polemik Kristen Ortodoks Yunani abad ke-7 Masehi, yang dirancang di Kartaga yang ditulis pada tahun 634 Masehi yang berarti hanya selisih 2 tahun setelah Nabi Muhammad wafat menjelaskan. Peristiwa-peristiwa dalam karya tersebut secara spesifik dapat diperkirakan terjadi pada tahun 634 Masehi, hanya 2 tahun setelah tanggal tradisional wafatnya Nabi Muhammad. Tokoh utama karya tersebut, sebagaimana tersirat dari judulnya, adalah Yakub, salah satu orang yang bertobat dan memeluk agama Kristen dengan tulus serta mengajarkan kebenaran iman kepada orang Yahudi. Sebagian kecil dari Doctrina Jacobi yang terdapat di bagian paling akhir karya tersebut ayat 16-17, menampilkan dialog antara Yakub dan Justus, yang menjadi sepenuhnya yakin akan perkataan Yakub tentang Kristus. Justus, mengutip saudaranya, Abraham, menyebutkan seorang nabi yang telah muncul di antara bangsa Saracen yaitu bangsa Arab atau Muslim, dan bahwa orang-orang Yahudi di Palestina merasakan sukacita yang besar atas kemunculan nabi ini, percaya bahwa ia akan mengabarkan kedatangan Mesias Yahudi. Namun, sebenarnya, orang ini adalah seorang nabi palsu, yang hanya membawa pembantaian manusia. Dalam penjelasan tadi, Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabi palsu, karena melakukan invasi atau pembantaian di Palestina. Selain Doctrina Jacobia, terdapat juga sebuah catatan dari uskup Kristen Armenia bernama Sebeos, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang menerima wahyu dari Tuhan. Catatan atau kronik dari Sebeos lebih bersifat positif dari Doctrina Jacobia, dan Sebeos juga sezaman dengan Nabi Muhammad. Berikut adalah isi dari kronik Sebeos. Pada saat itu, seorang laki-laki dari antara putra-putra Ismail, bernama Mahmed yaitu Muhammad, seorang pedagang, seolah-olah atas perintah Tuhan menampakkan diri kepada mereka sebagai pengkhotbah dan jalan kebenaran. Dia mengajari mereka untuk mengenali Tuhan dari Abraham, terutama karena dia terpelajar dan mendapat informasi dalam sejarah Musa. Sekarang, karena perintahnya datang dari atas, maka dalam satu perintah mereka semua berkumpul dalam kesatuan agama. Meninggalkan pemujaan mereka yang sia-sia, mereka berpaling kepada Tuhan yang hidup yang telah menampakkan diri kepada ayah mereka, Abraham. Maka Mahmed membuat undang-undang bagi mereka yaitu, tidak makan bangkai, tidak minum anggur, tidak berbicara bohong, dan tidak melakukan zina. Dapat disimpulkan bahwa dua catatan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda. Doctrina Jacobia memiliki sudut pandang negatif karena dalam kondisi penaklukan sebuah kota atau negara, sedangkan Sebeos memiliki sudut pandang lebih positif karena hanya sebatas menjelaskan apa yang dialami Nabi Muhammad.